Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, kemuliaan bagi anak domba Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan dalam hati kami Engkau memberikan roh yang selalu meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk hadirat-Mu. Berbicaralah karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami serahkan waktu yang kudus ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan setiap umat Tuhan yang percaya katakan, amin, amin. Silakan saudara duduk kembali, haleluya. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Ya. Saudara, pada pagi hari ini saya ingin sharing tentang hal yang menurut saya sangat penting, ya sudah bisa. Yaitu mendengar suara Tuhan, saudara. Ya, jadi mendengar suara Tuhan begitu pentingnya. Saya akan memulai dengan satu quotes dari Stephen Furtick yang mengatakan, "The voice you believe will determine your future experience." Suara yang saudara percayai itu akan menentukan masa depan saudara yang saudara akan alami. Itu. Saudara, kita hidup dalam dunia yang kebanyakan suara. Saudara. Begitu banyak suara-suara yang kita dengar di sekeliling kita, saudara. Dulu zaman purbakala suara-suara itu tidak ada ya saudara ya. Kurang suara. Sekarang mau cari informasi apa aja ada saudara. Tetapi kita harus memilih mana saudara. Nah kalau kita memilih suara teman kita yang tidak baik, saudara. Kalau misalkan saudara mengalami ketidakadilan, teman balas saja. Saudara. Dan saudara percaya itu akan menentukan masa depan saudara. Amin saudara. Pentingnya mendengar suara Tuhan di atas segalanya itu penting. Karena itu akan mempengaruhi masa depan kita, apa yang akan kita alami. Seorang suami istri datang kepada saya dan bisnisnya kolaps, si suami itu, dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, dan kemudian berdoa, dan kemudian istrinya ingin memulai sesuatu. Istrinya tidak bisa masak, tapi dia ingin masak. Dia lihat YouTube, saudara, dan dia ada satu masakan yang dia pelajari. Dan dari masakan yang sederhana itu jadi viral, saudara. Luar biasa, saudara. Sampai akhirnya dari masakan yang sederhana itu, saudara, mereka bisa buka depot dan lain sebagainya. Dan diberkati Tuhan secara luar biasa, saudara. Nah kalau saudara tahu mau depotnya apa, nanti setelah kebaktian saya akan beritahu. Nanti kalau saya ngomong di sini, saudara lapar semua nantinya. Ya, makanya jadi itu. Jadi the voice you believe today will determine your future. Jadi pilihlah suara mana yang engkau percayai. Dan yang paling penting, mari kita menginginkan suara Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Bukan hanya menentukan masa depan kita. Ada Joyce Meyer, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, mengatakan bahwa when you take time with God and listen to His voice, He renew your strength and enable you to handle life. Kalau kita meluangkan waktu bersama dengan Tuhan dan mendengarkan suaranya, Dia akan memberikan kita kekuatan supaya kita bisa menghadapi kehidupan ini. Kita punya kekuatan, kemampuan. Saudara, masalah dalam kehidupan kita ini tidak bertambah kurang, tapi bertambah-tambah juga, saudara. Kita memerlukan kekuatan, saudara. Kita bisa dikuatkan dengan orang lain, itu bisa, saudara. Tetapi ada momen di mana kita nggak punya siapa-siapa. Kita nggak ada orang lain yang bisa menguatkan kita. Dan saat itulah kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan menguatkan kita. Dan pada waktu kita mendengar suaranya, itu ada kekuatan, ada semangat yang baru yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Dan itu hal yang sangat penting dan prinsip dalam kehidupan orang percaya. Saudara. Orang kalau ingin memiliki satu kekuatan, saudara, kita banyaklah, ada hiburan ini, hiburan dan lain sebagainya. Tapi belajarlah untuk duduk tenang dan belajar mendengarkan suara Tuhan. Nah ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini dan kita akan mendapatkan kekuatan. Di Alkitab, ada pengalaman, ada dua orang yang pulang dari Yerusalem ke Emmaus. Mereka pulang itu dengan satu hati yang gundah gulana. Kecewa, patah semangat, kesedihan,
melingkupi hati mereka. Kenapa? Saudara? Karena pada waktu itu guru mereka yaitu Tuhan Yesus sudah mati disalibkan. Saudara. Guru yang diagung-agungkan, yang membawa masa depan cerah bagi mereka itu, ternyata mati, disalib. Saudara. Jadi, what's the point now? Saudara? Hidup ini untuk apa? Mereka tadinya mengikuti Yesus. Dan janji-janjinya, pengajarannya, memberikan satu kekuatan bagi mereka. Tapi akhirnya dia mati di kayu salib. Betapa kecewanya. Yang mereka pikir itu akan menentukan masa depan mereka. Ternyata juga akhirnya cuma begini aja. Mereka pulang kampung ke desa yang namanya desa Emmaus. Dan di tengah jalan kita tahu semuanya Tuhan Yesus menampakkan diri dan berjalan di antara. Tapi karena kesedihan mereka, karena hati mereka yang sudah pahit ini, mereka tidak bisa melihat bahwa yang di sebelahnya itu Tuhan Yesus. Tidak bisa lihat itu. Saudara, kadang-kadang kalau kita ini terperangkap dengan mungkin sakit hati, kesedihan yang mendalam, kadang-kadang itu kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Yesus mengatakan beberapa kata menghiburkan dan lain sebagainya. Dan baru setelah Yesus memecahkan roti, mereka itu mata mereka melek dan akhirnya mereka kaget dan pada waktu itu Yesus lenyap dari hadapan mereka. Dan ini yang mereka katakan. Lukas 24 ayat 32 dan 33, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia atau Yesus berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapatkan ke-11 murid. Dalam kondisi yang the lowest point of their life, sudah nggak semangat sama sekali, saudara. Kemudian Yesus muncul dan orang itu mengatakan, bukankah pada waktu orang ini ngomong sesuatu, hati kita berkobar-kobar. Luar biasa enggak, saudara? Dan mendadak itu kata-kata Yesus itu akhirnya pada waktu Yesus menghilang di hadapan mereka itu mereka semangat. Yang tadinya enggak semangat, yang tadinya loyo, yang tadinya putus harapan, yang tadinya itu nelongso, saudara. Mendadak itu ada semangat yang luar biasa. Karena tahu Yesus bangkit, saudara. Dan kata-kata itu mengobarkan semangatnya itu. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Yerusalem, menemui ke murid-murid yang lain, ke-11 murid yang lain. Saudara, saya cek itu di Google, saudara, dari Emmaus ke Yerusalem itu kayak dari gereja ini ke Pasar Atom. Saudara. Kira-kira jaraknya itu, kira-kira 11 kiloan. Saudara. Ke Pasar Atom. Saudara. Jalan lagi. Yang tadinya sebetulnya mereka sudah sampai di desa Emmaus, sudah masuk rumah, bahkan memecahkan roti bersama dengan Tuhan Yesus. Dan tadinya itu sudah selesai. Mendadak mereka semangat pulang, kembali ke Yerusalem. Kita mesti ceritain, semangatnya luar biasa. Jadi saudara, pada waktu kita at the lowest point of our life, kita mungkin capek dan lain sebagainya, saudara. Kita bisa cari hiburan apa aja, tapi belajarlah mengatakan Tuhan apa yang kau katakan, apa yang kau ingin katakan. Pada waktu Tuhan berbicara dan kita tahu bahwa itu Tuhan yang menyatakan kehendaknya dalam kita, mendadak dalam kita semangat. Saya pernah mengalami satu stres dan banyak masalah dan menangis, saudara. Ya, nah. Saudara tahu enggak, pendeta itu juga banyak masalah. Ya, banyak ya, saudara tahu ya. Tapi masalahnya bukan di sini, saudara. Ini jemaatnya semua baik-baik semuanya. Yang di luar sana loh, yang suka buat masalah ya. Saya duduk di kafe di toko buku Kinokuniya waktu itu, saudara. Dan saya duduk sambil minum kopi sendirian, berdoa, meneteskan air mata, saudara. Ya. Susah hari itu. Ada banyak masalah yang harus dihadapi. Dan pada waktu itu Kevin anak saya audition di Singapura, audition piano dan gagal di sana. Dan masalah itu hanya satu, yaitu tidak terlalu memedikan, tapi ada masalah yang memedikan. Saya di sana diam.
mendadak itu saya merasa, bukan mendengar secara audible gitu, tetapi ada sesuatu hal yang Tuhan masukkan dalam benak saya. Dan itu kadang-kadang Tuhan berbicara beraneka ragam. Memasukkan, membisikkan sesuatu dalam benak saya. Dan saya rasakan ada sesuatu yang luar biasa pada waktu Tuhan ngomong itu, air mata ini berhenti. Air mata ini berhenti. Dan kemudian pada waktu saya renungkan kembali apa yang ada dalam benak saya, pemikiran saya itu semangat nggak tahu dari mana. Saya berdiri dan saya mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih atas suaramu. Terima kasih atas pimpinanmu. Saya menjadi kuat kembali. Amin, saudara. Jadi at the lowest point pada waktu Tuhan bicara dengan kita, Tuhan bisa membangkitkan semangat kita kembali. Dan sebetulnya mendengar suara Tuhan itu bukanlah sesuatu yang sulit. Saudara. Alkitab mengatakan, Yohanes 10 ayat yang ke-27 dikatakan apa, saudara? Ya, dombaku, apa saudara? Mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Sesuatu yang wajar, saudara. Domba mendengar suara gembalanya. Kita adalah domba-domba yang mendengar suara gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus. Domba mendengar suara gembala, anak mendengar suara Bapa yang di surga. Bukankah kita anak-anak Tuhan semuanya? Saudara? Ya, dan keinginan kita mendengar suara Tuhan, kalau dibandingkan keinginan Tuhan untuk bersuara atau berkata-kata kepada kita, jauh melebihi keinginan Tuhan untuk bisa bicara dengan kita. Saudara. Dia ingin menyatakan kehendaknya dalam diri kita. Saudara. Dan pada waktu kita memiliki sikap yang tepat, saudara, maka kita tahu how God guides us, bagaimana Tuhan memimpin hidup kita. Nah, saudara, saya tidak akan bisa melewatkan poin ini karena ini penting sekali, saudara. Bagaimana Tuhan berbicara kepada kita? Satu, berbicara melalui firman Tuhan, saudara. Ini paling penting dan akan diulang-ulangi terus. Ini yang terpenting, bahkan segala Tuhan bisa berbicara lewat apa saja, saudara. Tapi kita harus cek apakah kebenarannya sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Saudara. Dan pada waktu kita mendengar suara Tuhan, itulah sebabnya penting untuk membaca firman, karena firman itu bisa menghidupkan dan memberikan semangat. Saudara. Ada banyak firman yang sudah dikatakan quote and quote itu berjasa dalam kehidupan saya, karena firman itu memberikan kekuatan pada waktu saya merasa lemah. Filipi 4 ayat yang ke-13 yang terkenal itu, segala sesuatu dapat kutanggung ya, dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Satu ayat yang luar biasa. Yesaya 50 ayat yang ke-7. Tetapi Tuhan Allah akan menolong aku. Aku akan meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu Tuhan Allah menolong aku dan aku tidak akan malu. Wow, ayat-ayat itu pernah berbicara dalam kehidupan saya secara pribadi, menguatkan pada waktu masa-masa yang sulit. Firman Tuhan. Ini yang paling utama, kita harus cek semua nubuatan. Tuhan bisa bicara lewat nubuatan, tapi nubuatan harus dicek kebenarannya dengan firman Tuhan. Ya saudara-saudara, itu penting sekali. Saudara. Banyak orang yang senang dinubuati, tapi mesti hati-hati, harus dicek lagi. Dinubuati, saya lihat di dalam hatimu ada bintik-bintik hitam. Waduh, apa itu, saudara? Wah, kalau sudah begitu itu bahaya, saudara. Ya, saudara. Ya jadi itu, saudara. Ya, jadi apalagi saya kurang gimana kalau misalkan Tuhan bicara, kamu adalah jodohnya ini. Waduh, firman Tuhan rasanya bukan untuk cari jodoh begitu ya. Jadi, tapi kalau kita tahu orang yang menjadi jodoh kita, kita tahu dalam hati kita. Tuhan akan kasih konfirmasi dalam hati kita. Amin, saudara. Ya, nah itu penting sekali. Saudara. Tuhan bisa bicara melalui Roh Kudus di hati kita. Saudara. Satu kali saya beli sesuatu di toko di Amerika ini, saudara. Dan pada waktu saya mau bayar itu ada gerakan dalam hati saya. Suruh ngomong sama kasirnya itu. Tuhan kasih sesuatu dalam hati saya untuk ngomong ke kasirnya. Ini bukan di Indonesia loh ya, ini di Amerika loh. Waduh Tuhan, ini jangan gitu Tuhan, ini di Amerika salah ngomong saya bisa diusir loh.
Ini di Amerika ini ada CCTV semuanya, kalau salah ngomong itu bisa dianggap, waduh gimana. Saya lihat kiri kanan waktu itu enggak ada orang, di belakang saya tidak ada orang yang antri untuk bayar, dan akhirnya saya memberanikan diri, ya itu belajar ya saudara, menikmati atau mengikuti pimpinan Roh Kudus itu harus belajar. Saya katakan, ya, I'm from Indonesia. Oh, are you from Indonesia? Have you been to Indonesia? Sudah pernah ke Indonesia? Have you heard about Bali? Wah, I heard about Bali. Is Indonesia part of Bali? Waduh, salah ini. Orang biasanya mikir Indonesia itu bagian dari Bali, karena terkenalnya Bali. Saudara. No. Bali is part of Indonesia. Saya ngomong, I'm a pastor, I'm a minister. Aku ini pendeta. Dan bolehkah saya tanya kepada yang kasirnya, bolehkah aku menyampaikan sesuatu yang Tuhan taruh dalam hatiku? Oh sure, orang Amerika kadang-kadang betul-betul ramah gitu. Sure, kalau Eropa aja agak lain saudara ya. Kalau Amerika lebih ramah. Oh, sure, go ahead pastor. Saya ngomong begini, nggak banyak saudara. Tuhan mendengar doamu. Tuhan mendengar doamu. Tapi kamu harus sabar. Kamu capek menunggu jawaban Tuhan, tapi sebentar lagi Tuhan katakan, tunggu sebentar, aku akan mewujudkan apa yang kamu doakan. Cuman gitu aja, saya ngomong cuman gitu aja. Nangis, waduh nangis, saya lihat CCTV mana ini. Nangis, aduh gimana ya saudara ya. Ya itu, akhirnya dia cerita dan tidak ada orang soalnya. Dia bersyukur, praise God. Aku capek, menunggu janji Tuhan. Tapi kok bisa kamu yang ngomong begitu, bagaimana ya? Saudara, kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita bisa menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Amin, saudara. Melalui khotbah, nasihat rohani, orang lain. Khotbah, Tuhan bisa bicara dengan kita melalui khotbah. Tuhan bisa bicara dengan kita melalui nasihat orang lain, orang tua kita. Saudara. Itulah sebabnya anak-anak harus banyak mendengarkan suara orang tuanya, karena mereka itu Tuhan pakai sebagai wakil Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi tidak ada orang tua yang punya maksud jahat kepada anaknya. Ya. Jadi belajarlah, dengarkan, mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau bicara. Bahkan orang lain yang kadang-kadang kita nggak sangka-sangka bisa mengucapkan sesuatu yang kena di hati kita. Dan itu suara Tuhan. Tuhan mau ngomong. Satu kali saya di meja makan, saya masih ingat, saya buka Alkitab saya. Dan pada waktu saya buka Alkitab saya, anak saya yang kedua, Karina, lewat gitu. Papa baca Alkitab ya? Iya. Gitu. Sedang nyiapkan khotbah ya? Gitu. Dan dia lari. Gitu. Dan itu Tuhan bicara. Gitu. Kaget saya. Jadi anakmu itu tahu kalau kamu buka Alkitab, kamu menyiapkan khotbah. Hati saya itu, mestinya itu kalau dia tahu kalau aku buka Alkitab, sebetulnya dia tahu aku sedang bersekutu dengan Tuhan yang aku sembah. Bukan hanya cuman pelayanan aja. Saudara. Baru buka Alkitab kalau mau khotbah. Saudara. Pada waktu itu Tuhan bisa bicara mendalam sekali. Sampai saya masih ingat, saya nangis meneteskan air mata. Tuhan ampuni aku. Karena anakku cuma tahunya aku buka Alkitab karena aku mau khotbah. Itu my job, itu pekerjaanku. Tapi aku pingin anakku itu tahu aku buka Alkitab karena aku sayang sama Engkau Tuhan. Karena aku ingin mendengar suaramu melalui firman-Mu. Saudara, Tuhan bisa bicara, tapi kita perlu kerendahan hati. Kadang-kadang suara itu bukan bukan dari orang yang kita anggap itu bisa memberikan suara Tuhan itu. Saya pernah kena heart attack, saudara. Ternyata kena heart attack itu sakit, saudara. Ada yang sakit, ada yang enggak. Saudara. Itu kayak ditusuk dari sini sampai ke belakang sini. Aduh sakit. Setiap kali ada cenut gitu, itu tangan saya sampai gini gemetar, saudara. Saya di kamar itu sampai enggak bisa apa-apa, gemetar. Saya panggil anak saya, Kevin, Vin tolong doakan aku.
dia berdoa. Sampai sekarang saya masih hafal doanya. Tuhan, waktu itu masih ya belum lulus SMA rasanya, kapan ya? Ya, jangan panggil papa pulang. Kita masih membutuhkan papa. Doanya itu bagus sampai, aduh Tuhan jangan aku mati dulu Tuhan. Ini anak-anakku lihat doanya kayak gini tuh. Waduh, anak saya yang kedua masuk. Saya ngomong, Ninin, sini Nin, doakan papa. Kenapa Pak? Jantung papa sakit. Makanya sudah aku bilang, papa jangan makan terlalu banyak. Ya ini loh, gini nih makan terlalu banyak, ditinggal sudah. Waduh, enggak didoakan tapi ditinggal. Tapi itu suara Tuhan, bisa jadi suara Tuhan. Betul enggak saudara? Harus bertobat dong, amin saudara. Ya, jadi suara Tuhan itu bisa melalui orang lain, bahkan yang tidak kita kira bisa menyampaikan suara Tuhan. Tapi pada waktu suara itu dikumandangkan, itu bisa kena dalam hati kita. Damai sejahtera Tuhan, melalui damai sejahtera. Kadang-kadang ada hal-hal yang dalam bisnis, dalam negosiasi, kita sudah hitung, kelihatannya itu menguntungkan. Secara rasio kita itu, ini pasti menguntungkan. Tapi pada waktu mau dieksekut, hati ini tidak ada damai. You have to stop. Stop, jangan dilanjutkan. Mungkin Tuhan itu sedang mengingatkan saudara, kelihatannya hitungannya bagus, tetapi ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Pada waktu itu tidak ada damai. Stop dulu. Sampai biasakan melakukan sesuatu, ada damai sejahtera dalam hati kita. Amin saudara. Ya, ini penting sekali saudara. Melalui mimpi dan penglihatan. Ada orang yang Tuhan bicara itu banyak mendapatkan bimbingan Tuhan itu dalam mimpi dan penglihatan. Saya jarang saudara. Ya, nah, mimpi sering saudara. Tapi kadang-kadang ya kembangan dari tidur itu mimpi. Tapi satu kali saya mimpi saudara. Dan saya lihat teman saya itu lari. Dia berlari. Saya panggil dia melari. Saya panggil lagi dia lari lagi. Saudara. Ya itu aja, cuma gitu aja. Paginya saya telepon. Aku mimpi dengan kamu. Saudara. Aku lihat kamu berlari. Padahal aku sudah panggil kamu. Tapi kamu tetap lari. Kamu tidak dengarkan panggilanku. Aku panggil kamu lari lagi. Ternyata dia kecewa dengan orang sepelayanannya. Dan dia katakan, aku sudah tidak mau melayani lagi. Lari dari panggilan Tuhan untuk melayani. Ya itu saya masih ingat kalau itu saudara. Dan pada waktu itu Tuhan bisa bicara lewat mimpi. Saudara. Ya Tuhan bisa bicara lewat apa saja. Saudara. Jadi tidak selalu mimpi itu adalah Tuhan bicara. Tetapi kadang-kadang ada mimpi yang Tuhan ingatkan terus. Dan kemudian kita bisa renungkan itu. Saudara. Itu bisa terjadi. Ya. Melalui keadaan Tuhan bisa bicara melalui keadaan hidup. Nah ini yang akan saya agak mendalami sedikit ini. Tapi ingat bahwa Tuhan bisa bicara melalui firman Tuhan itu yang paling utama. Saudara. Itu yang paling utama. Tuhan bisa memimpin kita melalui firman-Nya. Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui keadaan hidup kita. Ya, jadi itu. Nah, seorang hamba Tuhan yang bernama Watchman Nee, ya, dia menulis satu buku God Speaks Through Circumstances. Pada waktu saya baca buku itu betapa banyaknya kekayaan tulisan dari seorang hamba Tuhan yang bernama Watchman Nee, bahwa Tuhan itu bicara. Tuhan itu bicara dengan kita itu dalam banyak hal, dalam keadaan kita sekeliling kita itu Tuhan bicara. God wants to speak to you. Tuhan ingin bicara kepada kita, tapi kadang-kadang kita tidak aware, kita tidak sadar bahwa Tuhan itu ingin bicara dengan kita. Ya, dan Tuhan bicara melalui keadaan kita. Amsal 1 ayat 20, ini yang disebutkan dalam firman Tuhan, dikatakan hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia memperdengarkan suaranya di atas tembok-tembok, ia berseru, dan di depan pintu-pintu gerbang kota, ia mengucapkan kata-katanya. Saudara mau jadi orang yang berhikmat, sebetulnya kita menjadi tahu jalan Tuhan yang baik itu, saudara, di sekeliling kita bisa belajar banyak, saudara. Nah ini yang Watchman Nee katakan bahwa
God speaks through circumstances. Tuhan itu bicara dalam keadaan kita. Nah ini kadang-kadang kurang dipahami banyak orang. Saudara. Luar biasa. Saudara. Saudara ketemu orang dan saudara bisa belajar sesuatu. Setiap orang bisa dipimpin sama Tuhan. Betul nggak saudara? Dan kita bisa belajar dari setiap orang. Saudara. Bagaimana dia meraih kesuksesannya, bagaimana dia tekun, dan bagaimana kalau dia cerita dan lain sebagainya. Dan itu hikmat itu bisa kita pelajari dari segala kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Dan Amsal itu begitu mengatakan ini bagus sekali saudara. Kalau kita mau tahu kehendak Tuhan, kalau kita mau hikmat daripada Tuhan, nggak usah jauh-jauh, dari sekeliling kita pun kita bisa belajar banyak. Amin. Kita bisa belajar dari kehidupan ini. Kita bisa belajar dari universitas ya. Tetapi kita harus juga belajar dari kehidupan ini. Ada banyak pelajaran yang berharga. Banyak orang tidak sukses karena apa? Dia punya titel merentet, pinternya secara akademis, tetapi apa? Dia tidak mau belajar dari kehidupan ini. Kita bisa lihat orang-orang itu. Saya senang cerita yang diceritakan oleh orang-orang jemaat-jemaat ini, pengalamannya dan lain sebagainya. Saya senang karena itu kekayaan bagaimana Tuhan memimpin hidupnya, saudara. Ceritanya bagus-bagus, luar biasa, saudara. Wow, kita bisa belajar banyak. Dan Amsal mengatakan begini, kalau kita sudah melihat segala sesuatu, sikap kita itu gini saudara ya. Amsal pasal 24 ayat 32, dan aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya, dan apa saudara? Menarik satu pelajaran. Pernahkah saudara itu melihat keadaan sekelilingnya? Pernahkah saudara mendengar suara teman-temanmu dan seleksi memperhatikan, mempelajarinya, dan melihatnya, dan kemudian sudah menarik pelajaran itu. Nah kalau kita melakukan sikap seperti ini, we will become a wise person, orang yang berhikmat. Betul nggak saudara? Luar biasa, ayat ini luar biasa, betul nggak saudara? Ya. Dan kalau di dalam Amsal 22 ayat 3, ini contohnya saudara. Dikatakan kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Tapi orang yang tidak berpengalaman jalan terus dan kena celaka. Tuhan itu sudah bicara di sekeliling kita. Tetapi kalau kita tidak sensitif kepada keadaan sekeliling kita, kita bisa mendapat celaka. Gunung Merapi meletus, aku mau ke Jogja. Enak lu kuliner di Jogja itu, kuliner itu. Taman tidak bisa pulang dari Jogja karena Gunung Merapi. Sudah tahu Gunung Merapi meletus. God speaks through circumstances. Amin, saudara. Jadi mari kita belajar peka kepada keadaan sekeliling kita. Dikatakan, aku memandangnya, perhatikannya, melihat dan menarik pelajaran. Jangan sampai aku mengalami yang tidak enak yang sudah dialami orang lain. Jangan aku mengulangi kesalahan orang lain. Jalan kita akan menjadi jalan yang aman. Amin, saudara. Nah, Watchmeni mengatakan bahwa Tuhan itu bicara lewat keadaan kita, ya. Tetapi pada waktu Tuhan bicara lewat keadaan kita, tapi pada waktu yang sama Tuhan itu membentuk kita, saudara. Tidak pernah Tuhan itu menempatkan kita di tempat yang keliru, saudara. Itu yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Watchmeni. Saudara sekarang ada di mana? Di keluarga yang mana, saudara? Dan keadaan mana, saudara? Saudara bukan berada di tempat yang keliru, itu Tuhan yang menempatkan, saudara. Keadaannya bagaimana di tempat yang begitu? Saudara merasa enak kalau aku enggak, situasinya bukan begini. Enak ya kalau aku lahir dari keluarga yang bukan yang ini. Tidak, tidak pernah salah. Where you are right now, di mana saudara berada saat ini, Tuhan tidak pernah salah menempatkan saudara. Ada maksud Tuhan. Tuhan mau bicara lewat keadaan di sekitarmu, tapi juga pada waktu yang sama, si Watchmeni mengatakan, Tuhan membentuk saudara dalam lingkungan yang Tuhan tempatkan saudara itu. Sehingga akhirnya membentukkan itu, sehingga akhirnya ini saudara, mendengar suara Tuhan bukan hanya cuma mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan tujuannya itu untuk mengenal Tuhan dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan pada waktu kita dibentuk, saudara, Tuhan ingin
kita itu belajar meresponi apa yang terjadi dalam keadaan kita itu, saudara, dengan respon yang baik, yang kita yakin itu hal yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada waktu kita meresponi dengan benar, saudara, we grow spiritually. Kita ini bertumbuh dalam keadaan kita, karakter kita, kerohanian kita bertumbuh. Itu saudara. Dan Wasoni mengatakan kalau kita sudah bertumbuh dalam keadaan kita, maka tidak selalu Tuhan itu bicara dalam kehidupan kita. Betul nggak saudara? Karena sudah ada hal-hal yang sudah terbentuk di sini. Memang seorang ibu ngomong kepada anaknya, nak kamu jangan makan permen. Permen membuat gigimu berlubang. Itu saudara. 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu. Dan itu harus membentuk satu pengertian dalam diri anak. Sehingga 1 kali mamanya nggak perlu lagi kalau dia sudah umur 15 tahun, nak kamu jangan makan permen. Nggak perlu. Dia bisa sadar untung ruginya makan permen itu. Dia bisa sadar. Dan kadang-kadang Tuhan itu, kalau kita Tuhan apa maksudmu? Tuhan itu kadang-kadang tidak bicara dan dia itu kadang-kadang ingin menyerahkan keputusan itu menurut integritas hati kita. Pada waktu kita sudah semakin dewasa, semakin mengerti karakter Tuhan, Tuhan itu putuskan sesuai dengan your integrity, integritas yang ada dalam hatimu. Dan Tuhan bisa bicara hal-hal yang lain. Luar biasa, betul nggak saudara? Ya. Nah, sikap mendengar suara Tuhan ini penting juga ya. Yang pertama adalah sikap siap mendengar. Sikap siap mendengar. 1 Samuel 3:9 dikatakan sebab itu berkatalah Eli, itu Imam Eli, ya kepada Samuel, pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakan berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Samuel yang masih kecil waktu itu, belum jadi nabi waktu itu, yang dilatih oleh Tuhan adalah apa? Pendengarannya. Sebelum dia bisa khotbah atau apa, khotbah ya gampang. Mendengar suara Tuhan adalah hal yang utama dalam kehidupan kita. Sebelum kita bisa melayani orang lain. Dia mendengar Samuel, dikira Imam Eli yang manggil. Dia datang ke Imam Eli dan dia katakan, Bapak, apakah engkau memanggil aku? Enggak. Sampai 3 kali dia datang. Taulah Imam Eli bahwa Tuhan sedang ingin mau bicara sama Samuel. Dan Imam Eli mengatakan kepada Samuel, kamu tidur, nanti kalau ada suara Tuhan Samuel memanggil kamu harus ngomong, Tuhan aku siap, berbicaralah. Hamba-Mu ini mendengarkan. Saudara, kesiapan kita mendengar suara Tuhan, itu penting sekali. Saudara, doa yang sederhana, Tuhan aku ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu dalam satu hal ini. Dan ya, kemana aku harus kuliah, kemana Tuhan. Bicaralah, Tuhan bisa bicara lewat segala macam. Orang tua bisa memberi nasihat, teman bisa memberi nasihat itu. Ya kan, jadi itu kemana itu. Ya. Anak saya juga begitu, anak saya yang kedua itu mau ke sekolah ini, minggu depan mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini. Berubah terus tiap minggu. Saya katakan berdoalah nak, ini berdoa. Tapi oleh nasihat seorang teman, ada orang yang menasihati dia. Akhirnya dia ngambil sekolah ini, accounting. Padahal dia itu nggak suka accounting. Tapi kamu berdoa lagi. Dan itu tidak berubah. Dia doa, Pak aku tahu ini kehendak Tuhan, aku ambil ini. Loh, saya pikir ini kan dia orangnya artis ya, bagaimana dia ambil accounting gitu. Tapi kalau itu kehendak Tuhan, dia akhirnya lulus sebagai accountant. Itu. Jadi saudara, dalam banyak perkara kita perlu belajar mengambil keputusan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua bukan hanya cuma siap mendengar aja, yang kedua sikap menyiapkan hidup. Ya, Maria itu mendengar suara Tuhan, tetapi dia mengatakan gini, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan,
jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu saudara. Jadi saudara Maria mengatakan ya jadilah. Banyak orang cuma ingin dengar suara Tuhan dicocokkan. Itu kehendak Tuhan itu sama enggak dengan kehendakku. Kalau aku enggak cocok dengan kehendakku, ya aku enggak mau. Saudara. Aku akan jalan dengan suara hatiku sendiri. Gitu. Tapi kalau kita mau mendengar suara Tuhan, kita harus menyiapkan Tuhan apapun yang engkau katakan. Aku ingin rencanamu itu terwujud dalam kehidupanku. Kita siapkan hati kita siapkan hidup kita. Saudara. Maka kita akan banyak mendengar pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Itu penting sekali, saudara. Dan yang ketiga, yang praktis, saudara, yaitu sikap mau mentaati suara Tuhan. Mazmur 119 ayat 12, mari kita baca ayat ini bersama-sama, ayat yang luar biasa. Saudara. Mazmur 119 ayat yang 112, telah kucondongkan apa saudara? Hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan. Jadi bukan siap mendengar, tapi siap untuk melakukan firman. Saudara. Mendengar gampang, melakukan firman belum tentu gampang. Saudara. Tuhan ingin kita mengampuni orang lain. Tuhan, aku gak salah loh Tuhan Yesus. Kok enak diampuni, kok enak diampuni. Kalau bisa hukuman Tuhan, hukum Tuhan. Biar kalau jalan dia kepleset Tuhan. Waduh doa kita ini jelek kalau orang kepada orang yang kita nggak senengin, betul nggak saudara? Tapi Tuhan itu loh, ampuni Tuhan. Sudahlah Tuhan terserah Tuhan, aku aduh mencekno Tuhan, mencekno Tuhan. Biar Tuhan kalau dia masak keselomot, wah, doa kita Nah, saudara saya mau cerita ini saudara. Saya pernah tanya AI, tahu AI ya, saudara. AR itu boleh tanya AI, saudara. AR itu Andreas Raja, AR itu boleh tanya AI. AI. Saya tanya, bagaimana sikap kita kepada orang yang menjengkelkan kita? Dan AI menjawab, saudara, ya, kamu harus tahu permasalahannya. Yang menjengkelkan itu kamu atau temanmu. Loh iya toh, saudara. Loh benar loh. AI itu benar loh saudara. Iya toh, yang menjengkelkan itu kamu atau teman. Masalahnya di dirimu atau diri orang lain gitu loh. Wah benar juga. Tapi bilang aku saya merasa, ya masalahnya di orang lain. Kalau masalahnya di orang lain, ambillah waktu untuk bisa ketemu orang itu, untuk mengkomunikasikan supaya dia bisa belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Gitu. Nasihati orang itu. AI mengatakan begitu, ambil waktu untuk bicara. Gitu. Wah luar biasa ya AI itu sekarang ya. Terus kemudian kalau dia mau mendengarkan baik, kalau dia tidak mau mendengarkan bahwa tidak senang dengan nasihatmu, ya sudah. AI mengatakan tarik ini garis, ada boundaries, ada garis. Sudah tidak mau dia nasihati, biar. Hidup akan ditanggung dia sendiri. Tarik garis yang dan kamu harus move on dalam kehidupanmu. Jangan kamu nggak usah jengkel sama dia, saudara. Ya, kamu harus move on terus. Ya, nasihatnya bagus nggak? Bagus nggak? AI ini loh, nasihatnya bagus nggak? Hah? Bagus ya? Bagus. Saya datang ke rumah mama saya. Mama saya ngomong gini, kamu sebagai pendeta tentunya banyak menghadapi orang-orang yang menjengkelkan ya. Wah, tahu aja mama. Saya tidak pernah cerita sama. Tak beritahu ya. Kalau ada orang yang menjengkelkan itu, kamu harus berbuat baik kepada dia sampai kamu mati. Kok lain sama AI ya? Lain sama AI. Loh enggak ada angin, enggak ada hujan itu loh saudara. Mama bisa ngomong gitu loh, kadang-kadang suara Tuhan itu bisa melalui mama kita, betul enggak? Kadang-kadang anak itu cuma ignore orang tua, sudah tua enggak tahu apa-apa. Loh itu lain saudara. Mama saya mengatakan gini, kamu harus berbuat baik sampai kamu mati. Itu bukan karena kamu pendeta, kamu orang Kristen. Dia ngomong begitu.
Kalau kamu berbuat tidak baik, sedikit saja, maka yang tidak baikmu sedikit itu akan menghapuskan kebaikanmu bertahun-tahun. Buat apa? Kamu harus berbuat baik kepada semua orang sampai kamu mati. Orangnya sudah mati, saudara mama saya. Tapi kata-katanya membekas di hati saya. Makanya kadang-kadang AI itu bagus. Tetapi ini lahir dari seorang wanita yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan. Lain, kita perlu juga bisa punya discerning spirit untuk bisa menghadapi semua itu. Amin, saudara. Amin. Jadi ini hal yang penting sekali. Ya, sikap mau mendengar, sikap menyediakan hidup supaya kehendak Tuhan terwujud dalam kehidupan kita, dan sikap mau mentaati firman Tuhan. Tidak gampang, tapi pada waktu kita lakukan itu, saudara, hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, ada poin-poin lagi yang saya harus khotbahkan, tetapi saya akan akhiri sampai di sini. Saya akan tunjukkan aja secara berkat dari mengenal Tuhan, tujuan mendengar suara Tuhan untuk mengenal Tuhan. Berkatnya apa? Satu, ada sukacita dan kepastian di hati, Mazmur 16 ayat 1. Terus kemudian yang kedua, kita mendengar, kita mengenal Tuhan, kita merasa dikasih dan diterima, mengalami penyertaan Tuhan, dan yang keempat, yang terakhir, memiliki tujuan hidup. Itu berkatnya. Tetapi jangan khawatir, saudara. Saudara scan ini, saudara scan barcode ini, saudara akan mendapatkan PowerPoint-nya untuk yang lengkap itu. Sehingga kadang-kadang ada banyak poin-poin yang tidak bisa kita cover dalam satu kebaktian. Saudara scan aja, nanti akan ditayangkan setelah kebaktian juga, saudara ya, supaya saudara bisa scan itu, mendapatkan poin-poin yang lengkap. Dan khotbah saya nanti sore tentang pelajaran pertama tentang bagaimana air menjadi anggur, itu saudara bisa dapatkan juga, saudara bisa datang dalam kebaktian sore untuk kita belajar bersama-sama mujizat pertama Tuhan Yesus, ya, jam 4.30. Saya kira sampai di sini, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukan dalam hidupnya. Amin, saudara. Ya, mendengar suara Tuhan bukan monopoli pendeta, tapi setiap orang bisa mendengar suara Tuhan. Amin, saudara. God bless you. Amin. Amin.